Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fajal muttaqun. Kita malam ini lanjutkan tadabbur Al-Quran ya. Kita akan coba masuk ke dalam kajian pembahasan surat Nuh. Surat Nuh itu surat ke-71, ada 28 ayat dan akan kita tadabburi pada malam ini. Jadi surat Nuh ini insya Allah akan kita jadikan sebagai surah yang kita kaji untuk bulan ini ya, untuk kajian ya kurang lebih 1 bulan mungkin ya. Jadi kajiannya ada kajian kita harus memahami benar-benar secara baik itu bacaannya ya. Bacaannya harus dibiasakan membaca dengan baik dan benar, makhrajnya, panjang pendeknya. Kemudian khusus untuk tadabbur ini kita akan tekankan pada memahami yang pertama pahami kosakatanya ya. Kosakata, setiap kosakata dari ayatnya, dari kosakata dari ayat-ayat Al-Quran, dari kalimatullah. Kemudian pahami juga nanti arti kalimatnya ya, makna dari setiap kalimat. Kemudian nanti baru kita setelah itu apa isi kandungan ayat-ayat itu dan memberikan informasi penting buat kita ini. Informasi apa? Anu penting ke urang naon gitu. Jadi setidaknya di dalam Al-Quran ada 2 bagian informasi penting ya. Yang pertama adalah informasi untuk memberikan pencerahan ya, wawasan tentang hakikat hidup ya. Yang kedua tentang jalan hidup. Jadi memberikan petunjuk tentang bagaimana kita harus berpikir, memahami makna hidup ini, dan yang kedua bagaimana kita harus berbuat, apa saja yang harus kita lakukan. Itu jadi pedoman berpikir dan pedoman bertingkah laku kan tadinya. Al-Quran ini pedoman berpikir dan pedoman bertingkah laku, pembinaan mental dan perilaku. Jadi kudu dua anak dibentuk, mentalitas dan juga termasuk perilaku. Dan akan kita kaji surat Nuh. Sebelumnya sebagai pengantar dulu ya untuk secara global dulu. Kira-kira begini, isi surat Nuh itu yang saya pahami ini ya, yang saya pahami isinya itu tentang dakwah ya. Tentang dakwah. Apa tujuan dakwah, apa sasaran dakwah, apa isinya. Kemudian lapangan, termasuk nanti lapangan dakwah yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ya. Jadi lapangan yang dihadapi, lapangan itu yang dimaksud adalah masyarakat yang didakwahi. Ya. Bagaimana nanti reaksi mereka, respons mereka, dan juga masyarakat yang didakwahi itu bukan masyarakat yang hampa keyakinan. Ya enggak, setiap masyarakat dimanapun di sepanjang sejarah manapun itu sudah punya isi, sudah punya keyakinan. Jadi yang dihadapi dakwah oleh para nabi dan rasul itu masyarakat yang sudah punya modal dasar. Itu modal keyakinan, doktrin-doktrin ya. Sebut saja sudah beragama lah gitu ya. Nah, ini nanti akan kita temukan dalam surat Nuh. Dan lain sebagainya. Kemudian tentang apa dasarnya, kenapa kita harus mengikuti dakwah para nabi ini dan sebagainya. Kita langsung saja ke ayat 1. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayatiyahum adabun alim. Yang artinya sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah an andir qaumaka,
peringatkan kaum kamu min qabli sebelum ayatiyahum, sebelum datang kepada mereka apa yang datang? Azabun alim, azab yang pedih. Baik, sekarang kita masuk ke kosakata. Apa kosakata ini kita pahami? Bagaimana kita memahami kosakata ini dalam bahasa Indonesia? Ya. Jadi kami Allah telah mengutus Nuh, berarti Nuh adalah utusan kepada kaumnya, kaum Nuh. Ada istilah kaum, sebab nanti ada dua istilah dalam Al-Quran yang harus kita bedakan. Ada kaum, ada satu lagi apa? Umat. Ya. Jadi ada kaum Nabi Nuh, ada umat Nabi Nuh. Nah ini beda. Kaum dengan umat apa bedanya? Kalau kaum itu kumpulan manusia yang diikat oleh biasanya ikatan wilayah, batasan, teritorial. Ada juga nanti ada berhubungan dengan hubungan kesukuan, ras di dalam satu wilayah, atau hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan yang lebih besar. Itu namanya kaum. Dalam bahasa Indonesia ya kurang lebih kaum itu artinya masyarakat. Jadi kaum itu sama dengan masyarakat. Jadi kaumnya Nabi Nuh berarti masyarakatnya Nabi Nuh. Masyarakat di mana Nabi Nuh hidup di situ. Begitu. Jadi dalam kebersamaan dengan Nabi Nuh. Begitu juga kaum nabi-nabi yang lain. Nah, bedakan nanti kalau istilah umat Nabi. Kalau umat itu berarti kumpulan manusia yang diikat oleh satu ikatan keyakinan biasanya. Ya. Jadi dia tidak dalam satu wilayah, dia bisa menyebar dimanapun gitu ya. Satu umat berarti satu ikatan keyakinan. Jadi bedakan aya umat Nabi Muhammad misalkan. Aya kaum Nabi Muhammad beda. Kaum Nabi Muhammad mana? Kaum Quraisy eta kaum Nabi. Kalau umat Nabi Muhammad umat Islam, umat Muslim itu umat Nabi Muhammad. Jadi bedakan aya kaum, aya umat. Itu barangkali ya perbedaan. Kaumnya Nabi Nuh artinya masyarakat di mana Nabi Nuh hidup di situ, ya. Nah, kepada mereka itu maka peringatkan kaum kamu, ya, sebelum kepada mereka itu didatangkan azabun alim. Azabun alim artinya apa? Azab itu sanksi hukum. Alim itu berarti pedih. Jadi apabila hukuman itu dijatuhkan maka akan terasa pedih, perih gitu, atau berat ya untuk dirasakan. Ya. Jadi nanti Al-Quran tentunya akan memberikan penjelasan-penjelasan di mana letak perihnya, pedihnya, gitu kan? Jadi azab itu sebenarnya belum udah diterjemahkan ya? Oh, udah ya. Biasanya diartikan siksa, ya, siksa yang pedih. Nah, sebenarnya azab itu tidak tepat diartikan siksa. Ya, jadi azab itu bahasa hukum. Sekali lagi saya katakan azab itu bahasa hukum yang artinya adalah sanksi, hukuman. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya azab gitu. Jadi mengazab jangan diartikan menyiksa, beda. Seperti Allah itu mengazab, yu'adzibu mayyasa. Allah itu menghukum kepada siapa yang dikehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Jadi lamun hakim itu menghukum ya, bukan menyiksa, kan bedanya. Menyiksa aja sareng menghukum sama enggak? Pemahaman beda. Menghukum arti memberikan hukuman, memutuskan vonis hukum ya, namanya menjatuhkan azab, hukuman. Menyiksa ya beda. Ya. Coba dibayangkan. Hakim menyiksa kumaha berarti? Jibet itu.
Hakim menghukum, menghukum itu berarti memberikan putusan. Nah itu yang dimaksud azab itu, dipahami dulu betul-betul apa maksud konsep azab itu dalam Al-Quran. Ini bahasa hukum yang kalau kita diartikan itu sama dengan sanksi hukum. Jadi sanksi hukum itu karena atas dasar apa? Atas dasar perbuatan salah, perbuatan yang melanggar atau yang berdosa, kan gitu. Nah itu jadi istilah penting, sehingga semua istilah azab yang ada di dalam Al-Quran itu artinya lawan dari azab adalah maghfirah. Jadi Al-Quran itu menggandengkan dua istilah ya, yang keputusan Allah itu ada dua nanti, azab wal maghfirah. Kalau maghfirah itu artinya ampunan. Apa arti ampunan? Ampunan itu dicabutnya sanksi hukum. Ya. Jadi jangan diartikan ampunan itu dihapus dosa. Ini juga tidak tepat ya. Jadi yang benar itu ampunan itu dia itu sudah berdosa, tetapi sanksi hukum atas dosanya itu dicabut, tidak jadi dijatuhkan, namanya itu diampuni. Dosanya tetap ada, tetapi sanksinya itu dicabut, itu namanya diampuni. Nah maka setiap manusia ini berdasarkan ayat 1 ini bukan kepada kaum Nuh saja, tapi kepada semua kaum. Ya ini hanya mewakili satu kaum ya. Tapi sebenarnya ini semua manusia ya sama. Jadi para nabi dan rasul diutus untuk memperingatkan kepada kaumnya, sehingga ini adalah peringatan kepada seluruh manusia. Sampaikan peringatan ini sebelum kepada manusia, kepada mereka ini Allah menjatuhkan sanksi hukum yang pedih. Setiap manusia kita akan menghadapi masa depan itu adalah adanya keputusan Allah akan mendapatkan azabun alim itu. Nah, kenapa kita mendapatkan keputusan azab? Kenapa manusia ini diberi keputusan azab? Tentunya karena ada faktor yang disebut dengan dosa. Karena manusia itu berdosa. Kan gitu gampang nama. Dihukum, kenapa dihukum? Karena bersalah gitu kan. Ya, namun kesalahan anak. Kalau kita pahami juga nanti siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa gitu. Kan gitu. Siapa yang merasa dirinya pernah melakukan perbuatan dosa, perbuatan menyimpang, perbuatan jahat, melakukan manipulasi, korupsi, mencuri. Di antara kita, termasuk saya pernah manipulasi, saya pernah mencuri. Lepas dari masalah besar kecilnya, bagaimana bentuknya, tetap itu ada unsur-unsur manipulatifnya, korupnya, kan gitu. Itu dosa, penyimpangan. Nah, jadi Allah tidak suka kalau kita membiarkan diri dengan itu, kesalahan-kesalahan itu, dan itu akan mendapatkan sanksi hukum. Gitu. Jadi semua anak Adam ini makanya sudah diberi putusan kan, diberi putusan apa namanya itu, status hukum. Jadi kalau kita memahami Al-Quran sebenarnya bisa disimpulkan oleh satu kalimat hadis. Kullu bani Adam khoto'un wa khairul khoto'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah kesimpulan dari Al-Quran yang menyatakan status hukum anak Adam. Urang teh gaduh status hukum. Status hukumnya tadi berdosa gitu. Jadi setuju tidak setuju, suka tidak suka, kita sudah diberi status hukum berdosa. Berdosa itu artinya berarti di dalam diri kita sudah ada potensi dosa. Kalau kita membiarkan diri hidup ini tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak mengikuti petunjuk, kita akan cenderung berbuat salah, berbuat jahat itu. Dan itulah yang terjadi di dunia ini kan. Tampaknya kerusakan di dunia ini, di muka bumi ini karena perbuatan tangan manusia. Karena bersumber dari potensi dosa yang ada. Inna nafsa la ammaratun bisu kan. Diri manusia itu cenderung di dalamnya ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang jahat dan itu bersifat merusak.
Nah, maka Allah memberikan status itu, modal dasar kita ini berdosa. Nah, harus dipahami dengan modal dasar ini maka masa depan kita apa? Nah, ini azab. Kan orang yang berdosa pasti menang hukuman gitu. Maka dengan status ini berarti kita di hadapan kita akan ada keputusan azab Allah, mau tidak mau, suka tidak suka. Itu artinya. Jadi kita ini sudah makhluk hukum. Makhluk yang terikat dengan hukum. Ya, status hukum. Ada nggak yang lepas dari status hukum? Nggak ada. Ya. Bisa dihubungkan dengan Al-Quran surat Asy-Syura ya, ayat 31. Ini saya bacakan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa malakum min dunillahi min wali wala nasir. Itu ya. Jadi ini penegasannya, wa ma antum bimu'jizina fil ardi, bahwa kalian itu bukan orang yang mu'jizina. Mu'jizina orang yang bebas, yang lepas dari hukum Allah. Jadi bukan orang yang bebas hukum gitu Mas. Tidak ada manusia di bumi ini yang bebas hukum ya. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi. Tidak ada kalian itu orang yang mu'jizina, mu'jizin yang bebas lepas hukum dari Allah. Wa malakum min dunillah miwalina. Ini sehingga jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah wa malakum min dunillah miwaliin. Kalian tidak punya wali di luar Allah, selain dari Allah. Wala nasir, dan juga tidak punya penolong. Jadi kita ini akan mendapatkan azab Allah dan tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Jadi hanya Allah yang bisa menolong kita dari keputusan Allah itu sendiri. Jalannya wa malakum min dunillah miwaliin. Tidak ada bagi kalian selain dari Allah yang bisa menjadi wali. Jadi nanti dengan status hukum berdosa ini kita akan menerima keputusan hukum Allah, azab. Maka Allah meminta agar kita selamat dari keputusan itu, kan berarti agar kita bisa tertolong dari keputusan itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah sendiri. Maka kita harus menjadikan Allah sebagai wali. Wali itu apa? Pembimbing. Ya. Jadi wali itu jadikan Allah sebagai pembimbing yang mengarahkan, yang membina hidup kita sehingga pada akhirnya nanti hukuman itu dicabut. Itu namanya maghfirah, diampuni. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain selama hidup di dunia, maka peringatkan semua manusia yang di rumah kita, semua peringatkan, kamu ini akan kena azab Allah kalau tidak mau mengikuti bimbingan dari Allah gitu. Maka jadikan Allah sebagai walinya. Itu maunya Allah begitu sih. Ya. Nah, sehingga ini saya antar dulu sedikit ya ayat 1 ini. Jadi kenapa ujug-ujug kaumnya Nabi Nuh ini kena azab Allah? Sebenarnya ini kita bisa bertanya, apa salahnya kaumnya Nabi Nuh? Apakah kaum yang durhaka? Bukan masalah itu. Ini mewakili bahwa semua manusia akan menghadapi azabun alim gitu. Maka artinya jangan membiarkan diri mengikuti hawa nafsu. Tapi inilah yang mau disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya. Kita lihat, lanjutkan dulu ya. Maka dikatakan ayat kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berkatalah Nuh, wahai kaumku, sungguh aku ini adalah nadhirun, pemberi peringatan yang jelas, lakum, bagi kalian, untuk kalian. Jadi Nuh menampilkan diri sebagai seorang yang memberikan peringatan ya, yang mubin, yang nyata, yang jelas ya. Jadi benar-benar sebagai pemberi peringatan kepada kaumnya. Kemudian ayat ketiga, ani abudullaha wattaquhu wa atiuni. Dengan perintah ani abudullaha, mengabdilah kepada Allah. Ya. Jadi di sini dalam tadabbur Quran kita memahami makna abadah, ya'budu, ibadah ya. Ibadah itu artinya mengabdi
ya, bukan menyembah, ya, mengabdi. So, nanti beda nanti ininya, ya. Konsekuensi maknanya berbeda nanti antara menyembah dengan mengabdi. Yang diperintahkan itu mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi itu berarti kan hidup di bawah perintah, benar nggak? Ya, mengabdi itu. Mengabdi jadi abdi, jadi hamba. Berarti hamba itu artinya yang hidup di bawah perintah, yang hidup mengikuti perintah. Ya, orangnya disebut abdun. Allah disebut ma'bud, yang diabdi, yang diikuti titah perintahnya. Kan begitu ya. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Takwa itu adalah tunduk. Ya enggak? Tunduk patuh namanya takwa. Takwa itu akan ada dua aspek ya. Aspek dari dalamnya itu ada rasa takut. Jadi takwa itu kan ayat takut, rasa takut. Aspek lahiriahnya kepada perilaku menjadi patuh, menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, kan itu takwa ya. Jadi kalau dikatakan takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang, itu aspek perilaku. Tapi harus disertai dengan aspek batinnya apa? Adanya rasa takut gitu. Karena rasa takut. Jadi takwa itu lahir batin. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, sehingga menghasilkan sikap tunduk. Kata tunduk dalam bahasa Indonesia kita pahami kan ada dua. Ada ketakutan dan ada kepatuhan dalam pelaksanaan. Itu cukup dengan tunduk kan. Kira-kira gitu. Jadi takwa itu tunduk, takut secara jiwa, dan patuh secara perilaku. Ya, dia laksanakan apa yang diperintah dan dia jauhi. Nah, itu yang diinginkan. Jadi mengabdi kepada Allah, takwalah kepadanya, wa'ati uni, dan taatilah akunya kepada, yang dimaksud di sini Nuh, Nabi Rasul. Jadi atiullaha wa atiur Rasul. Nah, Rasul juga disertakan, ya enggak di sini. Kenapa disertakan? Bisa nggak kita mengikuti Allah, mentaati Allah, kalau tanpa mengikuti mentaati Rasul? Nggak bisa. Maka Rasulnya harus disertakan. Bagaimana kita cara mentaati Allah? Perintah Allah turunnya kemana? Langsung ke kita enggak? Nah kan enggak. Oke, saya mau tunduk kepada Allah. Mana perintahnya? Kan enggak langsung. Maka ada Rasul. Nah, Rasul itu sebagai saluran, ya enggak? Penyampai perintah-perintah Allah itu, penyampai kalimat-kalimatullah itu kepada manusia, diajarkan oleh Rasul, disampaikan. Jadi mau tidak mau harus ikut Rasul itu. Kalau tidak ada Rasul ya lewat siapa? Kan nggak langsung, maka disertai. Jadi satu paket Allah dengan Rasulnya, gitu. Jadi atiullaha wa atiur Rasul, atau wa anibudullaha wa taqu wa atiuni, dan ikutilah aku. Ayat berikutnya, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamman. Yaghfir lakum. Yaghfir ini tidak yaghfiru, tapi yaghfir dengan huruf ro-nya itu mati, ya, dimatikan. Itu artinya apa? Sebagai jawab amar istilahnya. Jadi artinya niscaya gitu, atau agar, ya. Mengabdilah kepada Allah, takwalah kepadanya, ikutilah aku, niscaya dia Allah akan mengampuni kalian, akan memberikan ampunan kepada kalian. Nah, itu tadi. Sehingga ibadah itu, pengabdian kepada Allah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat ampunan. Bagaimana supaya azab yang sudah diponiskan kepada kita itu dicabut, itu namanya ampunan. Jadi supaya itu, agar kita mendapatkan keputusan maghfirah min dunubikum, dari segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian. Kemudian wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Wa yuakhirkum, apa arti yuakhir? Yuakhir artinya mengakhirkan. Jadi artinya memberi waktu
waktu sampai akhir kepada kalian. Jadi Allah memberi waktu, ya enggak? Memberi tangguh, istilahnya apa? Memberi waktu kepada kalian sampai ajalin musamman, sampai ajal artinya batas, sampai batas musamma, batas yang ditentukan, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi Allah ngasih kesempatan sampai batas waktu untuk kita beribadah agar Allah memberikan keputusan ampunan. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kita tidak ibadah, tidak takwa, tidak ikuti Rasul, maka ampunan itu nggak dapat. Kesananya ya azab. Gitu. Sekalipun itu orang baik, misalkan orang, ya tapi nggak ikut ini, gitu maksudnya. Nggak ikut ketentuan Allah, arahan dari Allah melalui Rasulnya, maka keputusan azab itu berlaku untuk semua anak Adam. Jadi ini kasih tahu peringatan semua manusia. Itu yang diberi apa? Diberi kesempatan sampai ajal. Inna ajalallah idza ja'ala yu'akhiru law kuntum ta'lamun. Sungguh batas yang Allah berikan itu jika telah tiba, jika batas itu sudah tiba berarti nggak ada kesempatan lagi kan. La yu'akhiru, tidak bisa diakhirkan lagi, tidak bisa ditangguhkan lagi. Artinya tidak akan diberi kesempatan lagi. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Nah, ini peringatan tegas ya dari Al-Qur'an ya. Kita berarti diberi batas waktu untuk mengabdi kepada Allah ya. Dan jika batas itu sudah jatuh, tidak ada kesempatan lagi gitu. Berarti artinya maksudnya apa? Gunakan kesempatan ini, ajal sampai kita ajal ini untuk memenuhi panggilan ini. Kan begitu ya.